Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Maaf mau bertanya, bolehkah wanita haid masuk masjid Buya? Apa? Wanita haid masuk masjid. Baik. Saya mendengarkan pengajian atau ngaji Al-Quran gitu Buya. Baik. Itu saja Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita haid masuk masjid hukumnya adalah menurut ulama madhab Imam Syafi'i imam kita, kemudian madhab gurunya Imam Malik, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, disepakati semua a'immah bahwa wanita haid haram al-mukthu, diam di dalam masjid. Kalau masuk dalam irama lewat menjemput anaknya, atau kalau murur, tidak. Murur melewati masjid tidak haram, karena mungkin mengambil sesuatu. Tapi kalau masuk yang dalam arti al-mukthu, tinggal diam di dalam masjid, biarpun sudah pakai penyumbat setebal kasur, saya tekankan karena gara-gara ada penyumbat katanya sudah nggak apa-apa. Ini pendapat ulama 4 madhab, kami tidak. Memang ada, setelah itu ada fatwa orang akhir zaman yang memperkenankan, urusan dia, urusan beliau-beliau. Kami hanya tahu fatwa para ulama yang menjelaskan ini semuanya. 4 madhab. Kalau murur melewati masjid, iya. Tapi kalau melewati masjid dengan syarat tidak boleh ada berceceran darah, karena itu mencecerkan najis di masjid jadi haram. Jadi masuk masjid hukumnya adalah haram. Tapi ada saat-saat darurat itu nanti. Misalnya kalau melewati enggak, saat darurat itu misalnya seorang ibu nemeni suaminya lagi sholat, dia kan haid, berarti di luar masjid. Kalau ternyata masjidnya tidak aman, malam-malam jam ini, ya Allah takut ada diganggu orang, Anda masuk masjid karena takut. Atau mohon maaf, istri yang sudah kena demam, tak tanya apa, hujan deras, suaminya di masjid, lalu dia biar kena hujan, ya jangan begitu deh, masuk ke masjid karena Anda punya maju darurat. Ada saat tertentu. Tapi dalam keadaan Anda normal, maka Anda tidak boleh masuk ke masjid. Baik. Untuk ngaji, ya sebaiknya masjid disiapkan tempat untuk orang-orang haid. Tandanya masjidnya di situ ada fikihnya. Siapkan ada tempat bagian tertentu, kanan, kirinya, belakang ada orang haid. Kalau mau ngaji bisa di masjid. Disiapkan. Satu, bisa disiapkan. Yang kedua, belajar di masjid tidak darurat. Masih banyak masjid yang diadakan di luar masjid. Hadirilah yang di luar masjid. Kalaupun harus menghadiri masjid, maka Anda bisa mendengar di luar saja. Hormatilah pendapat para ulama 4 madhab inilah yang akan menjadikan Anda selamat. Kalau ternyata di sana ada fatwa, asalkan disumbat, itu urusan beliau yang berfatwa. Anda bertanya kami, dan bukan fatwa saya ini, fatwa ulama. Kalau Anda marah pada 4 madhab sana. Ini kadang-kadang hal-hal begini langsung dikatakan, Buya Yahya, saya punya apa? Saya tidak punya pendapat. Saya tidak punya pendapat dalam hal ini. Saya nukil pendapat yang ulama. Awal majelis diadakan sampai kapanpun, saya nukil pendapat ulama. Bukan omongan saya, bukan pendapat saya. Jangan diadu saya dengan ulama yang memperkenankan masalah itu. Selesai. Jadi, ibu hindari dalam hal-hal seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi dalam hal ini, belajar ilmu haid. Ilmu haid. Ilmu haid itu perlu dipermudah. Misalnya nanti apalah keruh itu dianggap haid atau tidak, khilaf, ambil saja yang gampang. Misalnya kita bisa mengambil qaul laqat, di saat terputusnya darah haid dia bisa mandi lalu masuk masjid, seperti apa? Ini ada nanti ilmu haid. Dan kita ada ilmu haid praktis, sengaja kami promosikan begini biar ada rindu wanita-wanita yang mau benar belajar ilmu haid. 30 menit kali 2. 30 menit belajar haid sama istihadahnya, 30 menit belajar nifas sama istihadahnya, 3 menit lagi tanya jawab. Kalau enggak bisa jawab, enggak lulus. Ini belanja, kita punya haid praktis. Bagaimana faham rambu-rambu bagaimana mengetahui haid. Kemudian problematika tentang kayak demikian. Dan kita ambilkan qaul pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, misalnya qaul laqat. Qaul laqat itu adalah jika seorang wanita terhenti sesaat darah haidnya, dia bisa saja mandi besar, kemudian setelah itu dia bisa melakukan yang bisa diperkenankan untuk orang suci karena dianggap suci. Biarpun pendapat tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tapi masih pendapat kuat dalam mazhab Malik. Misalnya, yang perlu dipermudah adalah belajar haidnya, tapi tidak bisa diperubah fatwa bahwasanya seorang wanita haid tidak boleh tawaf, seorang wanita haid tidak boleh tinggal di dalam masjid. Lalu saya bagaimana tawaf ini, saya mau pulang, dilihat dulu, dia bisa saja diambilkan qaul laqat tadi. Baik, yang belum paham masalah laqat, ya memang Anda belum belajar. Yang paham, yang belum paham, maka nanti belajar ilmu haid secara khusus insyaallah. Wallahu a'lam bissawab.